Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk tim pelayanan pagi hari ini. Untuk pujiannya yang luar biasa. Dan lagu terakhir tadi dikatakan, aku punya Allah yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Satu kali waktu mau pelayanan, kalau nggak salah, ada miduk enggak ya? Oh enggak ada miduk ya di sini. Saya ngomong sama miduk, karena kebetulan saya boncengan dengan miduk, terus saya ngomong gini, ngobrol soal tentang sesuatu hal gitu. Terus saya ngomong gini, enggak apa-apa miduk, kita ini punya Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ngomong gitu. Iya kak, benar kak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi saya itu mustahil. Gitu. Kadang-kadang kita menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang besar. Tapi jauh di dalam diri kita itu juga masih tanda tanya. Apakah benar Tuhan itu bisa menyelesaikan persoalan dan masalah saya? Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini di minggu terakhir dari bulan Juni. Bulan Juni dengan tema tentang kesetiaan dari minggu pertama, minggu kedua sampai minggu kemarin. Kalau enggak salah Pastor Joshua, saya sangat diberkati dengan khotbahnya Pastor Joshua minggu kemarin tentang kesetiaan Tuhan. Bagaimana kita itu mengukur kesetiaan Tuhan bukan hanya dari berkat atau segala hal yang kita terima, yang kita pandang baik, tetapi juga tetapi kesetiaan Tuhan itu berbicara tentang satu proses di mana Tuhan menyertai kita di sepanjang hidup kita. Dan saya pikir pada waktu kemarin saya mendengarkan khotbahnya Pastor Joshua itu cukup gitu loh. Wes minggu besok saya nggak perlu khotbah, rasanya sudah cukup gitu loh. Tapi di hari ini saya membagikan dengan satu tema, apakah saya sudah setia? Saya percaya bahwa kalau berbicara tentang kesetiaan Tuhan ya, berbicara tentang kesetiaan itu ada dua hal. Yang pertama adalah kesetiaan Tuhan dan yang kedua adalah kesetiaan kita. Kalau kesetiaan Tuhan mungkin kita nggak perlu tanya lagi karena kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Bahkan ada ayatnya juga, jika kita nggak setia pun loh, Tuhan itu tetap setia. Tapi pertanyaannya pagi hari ini, di akhir dari bulan ini, di akhir dari pelajaran tentang kesetiaan ini, pertanyaannya apakah saya sudah setia? Nanti kita akan jawab secara pribadi di dalam diri kita. Slide yang berikutnya, jika Tuhan sudah setia, mengapa saya harus setia? Pertanyaan berikutnya, kadang kita mikir, Tuhan kan udah setia ya. Beberapa waktu yang lalu, saya sangat diberkati juga dengan kersel saya, dengan pembahasan sharing dari bahan-bahan khotbah hari Minggu. Dikatakan ada pertanyaan, kalau Tuhan itu sudah setia, masa kita harus setia? Kan Tuhan aja, kita nggak setia aja loh, Tuhan itu setia. Tapi pertanyaannya mengapa kok saya harus setia? Gitu loh. Nah, di dalam Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, mari kita baca sama-sama, Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Satu ayat yang hari-hari ini saya renungkan untuk mempersiapkan khotbah di akhir dari bulan ini, sebetulnya saya juga bingung. Karena minggu pertama sampai minggu yang keempat kemarin, saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah yang ada. Dan saya kadang mikir mau ditutup dengan apa ya. Tapi ada satu pertanyaan perenungan ketika saya ada di sel yang dibagikan pada waktu itu oleh salah satu anggota sel kami yaitu Mas Sabto. Kalau Tuhan itu sudah setia, masa kita harus setia juga gitu loh. Nah, di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ini dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok saya ambil pagi hari ini ayat di sini? Karena di dalam kitab Hosea ini, dia sebagai nabinya Tuhan pada waktu itu, dia menyerukan kepada Israel dan para pemimpinnya
tentang pertobatan. Karena mereka ini ada di dalam satu masa yang luar biasa. Nanti kalau Bapak Ibu baca Hosea pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir itu sangat menarik sekali. Karena di sini ada sesuatu yang kontradiksi, istilahnya kontradiktif ya. Antara apa yang Israel lakukan dan yang itu benar-benar tidak menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Hosea, saya tidak catat di PPT, tetapi saya bacakan kenapa kok Hosea itu menyerukan Israel itu harus mengalami pertobatan. Di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang kedua, apa sih yang mereka perbuat pada waktu itu? Dikatakan di sini Hosea 4 ayat 2 sampai 3, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan menumpahkan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang gurun dan burung-burung di udara. Bahkan ikan-ikan di laut mati lenyap. Dan bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Dikatakan di dalam Hosea 4 ayat yang ke-12 sampai 13. Di situ dikatakan umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya sebab roh perzinahan menyesatkan mereka dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Bapak Ibu, mengapa kok pada saat itu Hosea harus menyerukan tentang pertobatan? Karena Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel dan Tuhan tidak tahan dengan apa yang mereka perbuat. Sebab itu nanti kita akan belajar lebih lagi dan dengan kata lain itu mereka ini di lain sisi bangsa Israel ini beribadah kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, tetapi di lain sisi dikatakan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Hosea pasal yang keempat ayat 2 dan 3, 12 dan 13 tadi, di lain sisi mereka itu juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penyembahan kepada Tuhan itu sendiri. Dikatakan tadi mereka berbohong, bahkan pemimpinnya itu melakukan hal yang tidak benar gitu loh. Dan mereka bukan hanya itu, tetapi mereka juga mempersembahkan persembahan korban bakaran untuk dewa Baal, yaitu dewa kesuburan. Di sini dikatakan bahwa di lain sisi bangsa Israel itu menyembah kepada Tuhan, tetapi di lain sisi bangsa Israel ini juga memberikan penyembahan kepada dewa Baal. Mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini sesuatu yang bagi hati Tuhan itu sangat istilahnya itu sangat menyedihkan. Kalau Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu pernah baca bahwa Hosea ini juga disuruh Tuhan untuk menikahi perempuan sundal di dalam kitab itu. Lah, ini jangan dicontoh ya Bapak Ibu. Ini sebetulnya satu simbol. Dan ini sangat luar biasa. Kenapa satu simbol? Bahwa sebetulnya itu apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Hosea ini ada satu simbol bahwa kenapa kok harus menikahi perempuan sundal itu? Karena Tuhan itu punya tujuan pemulihan untuk bangsa Israel itu sendiri. Kenapa? Karena bangsa Israel ini diumpamakan seperti perempuan sundal yang berzina, istilahnya seperti itu. Dan kalau kita baca seterusnya, maka Tuhan itu mengadakan pemulihan. Nah, sebetulnya poin apa sih yang mau saya bagikan pagi hari ini? Hosea ingin menyerukan tentang satu pertobatan. Dikatakan tadi bahwa di dalam Hosea 6 ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Hosea ingin menyerukan satu pertobatan kepada bangsa Israel. Dia ingin menyampaikan apa yang jadi kerinduannya Tuhan. Di dalam kepribadian Tuhan sebagai Allah yang setia,
dia tidak membiarkan bahwa ketidakbenaran atau kejahatan atau dosa itu masuk di dalam ada tinggal di dalam kehidupan bangsa Israel. Sebab itu dia melalui nabinya yaitu Hosea untuk menyuarakan apa? Tentang pertobatan ini. Ayo berbaliklah. Karena di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dan 3 itu dikatakan seperti ini. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Pada poinnya yang ingin Nabi Hosea sampaikan kepada bangsa Israel, di dalam ketidaksetiaan bangsa Israel. Tidak setia itu apa sih? Kalau kemarin Pastor Joshua sudah istilahnya menjelaskan ya. Tetapi di dalam kitab Hosea ini tidak setia itu disamakan seperti kita itu menyembah Tuhan, tetapi di lain sisi kita itu tidak melakukan kebenaran sesuai dengan perintah Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan tadi sebab aku menyukai kasih setia lebih daripada korban bakaran dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Artinya seringkali kita merasa bahwa oh Tuhan, saya kan sudah ke gereja tiap minggu. Saya kan sudah ikut kersel, saya kan sudah melakukan ini, melakukan itu. Apakah itu tidak cukup? Apakah itu belum menunjukkan bahwa saya orang yang setia kepada Tuhan? Bapak Ibu, bukan itu poinnya, bukan hanya itu. Karena apa yang dilakukan bangsa Israel pada zaman Hosea, mereka juga melakukan penyembahan kepada Tuhan, mereka juga beribadah kepada Tuhan. Tetapi di lain sisi, di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka masih menyembah, mempersembahkan persembahan kepada Baal. Mereka masih menanyakan sesuatu kepada pohon, kepada tongkatnya. Bahkan di dalam kehidupan kepemimpinan bangsa Israel pada waktu itu, mereka tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pertanyaannya pagi hari ini buat setiap kita, apakah saya sudah setia? Kedatangan kita ke gereja, keaktifan kita ikut dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu lagi. Apakah itu sudah membuktikan bahwa kita itu setia kepada Tuhan? Karena saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita secara pribadi, kita memiliki pergumulan masing-masing ya. Setia itu untuk ukuran beberapa orang mungkin berbeda. Artinya bahwa kesetiaan masing-masing orang itu diuji di dalam kesetiaan itu dengan situasi dan keadaan yang berbeda. Dan kita tidak bisa berkata bahwa oh aku ya sudah setia, Mbak Sugi mau aku ya ke gereja setiap minggu, Senin, Selasa dan sebagainya. Tapi masalahnya, apakah hidup kita ini loh di luar gereja, apakah hidup kita di dalam pekerjaan, apakah hidup kita di dalam sehari-hari dengan keluarga, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, itu kita melakukannya juga seperti melakukan untuk Tuhan. Karena di dalam Hosea tadi dikatakan, aku tuh menyukai kasih setia lebih daripada apa yang kita berikan. Kadang bagi kami ya, khususnya yang pelayanan, kalau Bapak Ibu tahu, kami yang pelayanan atau full timer, itu kayaknya kita ini kok di atas lebih dikit ya dari jemaat gitu loh. Seolah-olah seperti itu. Tetapi kalau kita merenungkan sebetulnya secara pribadi, kehidupan kita ini sama. Tuhan menilai entahkah kita yang melayani di depan ini, entahkah kita yang menyampaikan firman di tempat ini, entahkah Bapak Ibu yang mendengarkan, yang melayani sebagai asyir, sebagai sekolah minggu, semuanya sama di mata Tuhan. Kesetiaan yang dimaksud di dalam Hosea ini adalah bagaimana kita itu, apa yang kita lakukan kepada Tuhan, itu selaras dengan apa yang kita lakukan untuk sesuatu, untuk orang-orang di sekitar kita. Poinnya adalah
bahwa ketika kita tidak melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun kita beribadah, meskipun kita berdoa, membaca firman Tuhan, di dalam kitab Hosea ini dikatakan itu sama dengan kekejian, itu sama dengan persundalan, seperti itu. Itu yang hari-hari ini saya renungkan sebelum saya menyiapkan firman ini. Biarlah pagi hari ini, di tengah-tengah segala situasi keadaan kita, saya nggak tahu apa yang menjadi situasi di dalam hidup kita ya, karena kesetiaan itu kan masing-masing seseorang diuji dengan sesuatu keadaan situasi yang berbeda. Tapi pertanyaannya seperti tema yang saya bagikan pagi hari ini, apakah saya sudah setia? Slide berikutnya. Kita tidak dapat setia jika kita tidak mengasihi. Saya percaya kita seperti kemarin Pastor Joshua sampaikan, di dalam pernikahan kita tuh kan nggak bisa setia kepada seseorang ya kalau kita nggak sayang ya. Maksud saya setia sama tetangga saya kan ya nggak mungkin ya. Pasti saya setia dengan pasangan kita. Atau saya setia dengan pasangan orang lain. Enggak kan gitu loh. Artinya kenapa kok saya itu setia dengan suami saya? Ya karena saya mengasihi. Dasar dari kesetiaan itu adalah mengasihi Tuhan. Dasar dari kesetiaan itu adalah mengasihi Tuhan. Slide berikutnya, pertanyaannya pagi hari ini. Buat perenungan kita, apakah saya sudah setia? Amsal 20 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya akan tutup pagi hari ini dengan satu tokoh yang mungkin beberapa di antara kita sudah mengetahuinya ya. Bapak Ibu tahu siapa ini? Siapa? Bukan Mbah Kasmi ya, ini Mother Teresa. Mukanya kayak Mbah Kasmi, almarhum. Ya, ini Mother Teresa. Mungkin beberapa di antara kita nggak ngerti ya, yang generasi sekarang milenial. Saya aja waktu beliau hidup, setelah itu kan meninggal itu, saya juga masih belum terlalu istilahnya tua. Nah, Mother Teresa ini punya satu kisah yang luar biasa tentang kesetiaan. Dan kalau Bapak Ibu nanti googling aja deh, Mbak, googling itu kan pinter. Di situ ada dijelaskan bagaimana pelayanan dari Mother Teresa yang begitu luar biasa. Hatinya, dia ini bukan orang India, tetapi dia orang kalau nggak salah Finlandia. Dia memiliki hati yang begitu luar biasa, digerakkan oleh Tuhan untuk membuat waktu itu pelayanan untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang sakit. Di India itu kan istilahnya kalau di India itu orang-orang miskin, orang-orang yang sakit gitu tuh leleran gitu loh, terbengkalai, nggak ada yang ngurus. Dan pada waktu itu dia memiliki hati untuk merawat mereka, orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang tidak pernah istilahnya itu dilihat oleh orang. Dia memiliki pelayanan untuk orang miskin, dia memiliki pelayanan untuk orang-orang yang sakit kusta, dia memiliki pelayanan untuk anak-anak yang terlantar, bahkan pelayanannya itu menjadi begitu besar. Dan satu kali ada orang yang bertanya kepada Mother Teresa ini, katakan gini, kamu ini kan sudah melayani begitu luar biasa dan sangat luar biasa dan begitu lama dan besar gitu loh. Tapi sampai saat itu tuh kok masih banyak orang-orang miskin juga, istilahnya orang miskin kok masih banyak meskipun pelayananmu itu begitu luar biasa gitu loh. Dan Mother Teresa ini memiliki jawaban yang sangat luar biasa yang itu juga memberkati saya. Dia katakan seperti ini, anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kesetiaan itu harus sesuatu yang spektakuler, harus kita tunjukkan sesuatu yang nyata, yang istilahnya maaf ngomong ya, bukan nyata apa, tapi sesuatu yang harus dilihat orang atau harus seperti apa. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa di dalam kehidupan setiap kita masing-masing,
Tuhan itu memiliki panggilan yang khusus. Dan di dalamnya kita dituntut setia. Bukan berarti bahwa waktu dia mengatakan saya tidak dipanggil untuk berhasil tetapi dipanggil untuk setia, dia mengabaikan keberhasilan. Tidak. Artinya bahwa di dalam keberhasilan kita sebetulnya itu dia melakukannya karena dia setia dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Saya tahu bahwa kita dipanggil Tuhan untuk setia. Dan kesetiaan itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak mengasihi. Dan mengasihi pun kita nggak bisa mengasihi kalau kita tidak mengenal lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sebab itu kembali dari apa yang dilakukan oleh Nabi Hosea tadi. Bahwa dia menyerukan pertobatan untuk Israel. Dikatakan bahwa Tuhan itu menyukai kasih setia lebih dari korban-korban persembahan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Apa sih yang sudah kita lakukan selama ini? Mungkin untuk pelayanan dan untuk sebagainya. Tapi ada satu yang pertanyaan perenungan pagi hari ini. Apakah saya sudah setia di dalamnya? Saya ingin mengajak praise and worship untuk maju ke depan. Kalau kita cermati kehidupan Tuhan Yesus pun mungkin bisa dikatakan tidak berhasil. Kenapa? Karena Tuhan Yesus meninggal atau mati meninggalkan murid-murid itu tanpa harta, tanpa ada aset dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa bukan itu tujuan dari panggilan yang Tuhan berikan di dalam Yesus. Sampai hari ini, kalau pagi hari ini kita ada di tempat ini, itu juga karena karya Kristus yang sudah setia dengan kehendak Bapaknya bagi dia. Pagi hari ini, di akhir dari bulan ini, untuk menutup tema tentang kesetiaan, biarlah ini menjadi satu pertanyaan perenungan buat kita. Apakah saya sudah setia?